Perang dagang antara China dan Amerika Serikat semakin memanas. Beijing akhirnya secara resmi mengumumkan pembalasan pada kebijakan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif 10% ke barang-barang dari China. Tarif baru akan berlaku 10 Februari. Lalu, apa saja serangan Beijing? 1. LNG dan batu bara hingga minyak dan peralatan pertanian. Kementerian Keuangan Cina akan mengenakan tarif 15% atas impor gas alam cair atau LNG dan batu bara Amerika Serikat. Pungutan 10% juga diberikan atas minyak, peralatan pertanian, dan beberapa mobil. Perlu diketahui, sekitar 5,4% dari impor LNG Cina berasal dari Amerika Serikat, dengan total 4,16 juta ton tahun lalu dan bernilai 2,41 miliar US dollar. Cina membeli sekitar 10% dari ekspor LNG Amerika Serikat tahun lalu. Namun, pembelian LNG ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2018. Hal itu terjadi saat terakhir kali Amerika Serikat dan China saling berhadapan dalam perang dagang. Sebenarnya, Amerika Serikat bukanlah sumber utama batu bara dari Beijing. Hanya 6,4% dari produk batu bara Amerika Serikat yang dikirim ke China menurut data ekspor Amerika Serikat. Khusus minyak, Amerika Serikat adalah sumber minyak mentah yang relatif kecil bagi China, yang menyumbang 1,7% dari impornya tahun lalu dan bernilai sekitar 6 miliar US dollar. Negara ini mengimpor rata-rata 230.540 barel per hari dari Amerika Serikat pada tahun 2024, turun 52% dari periode yang sama pada tahun 2023. 2. Pembatasan pada rare earth. Kementerian Perdagangan Cina dan Administrasi Umum Bea Cukai juga akan mulai mengenakan kontrol ekspor atas beberapa mineral dan logam tanah jarang atau rare earth yang penting bagi industri teknologi dan energi hijau Amerika Serikat. Hal ini terkait logam tungsten, tellurium, bismut, indium, dan molybdenum serta produk-produk terkaitnya. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan tindakan ini dilakukan untuk menjaga kepentingan keamanan nasional. Meskipun kontrol tersebut tidak sampai pada pelarangan total, ekspor kemungkinan akan turun drastis karena perusahaan-perusahaan berjuang keras untuk mendapatkan lisensi ekspor, sebuah proses yang memakan waktu sekitar 6 minggu. Pembatasan ini diyakini berpotensi memukul Amerika Serikat lebih keras. Tungsten misalnya digunakan dalam produksi berbagai hal seperti peluru artileri, pelat baja, dan alat pemotong karena kekerasannya yang ekstrim. Sekitar 60% tungsten yang dikonsumsi Amerika Serikat digunakan untuk tungsten karbida yang digunakan dalam konstruksi, pengerjaan logam, serta pengeboran minyak dan gas. China memproduksi sekitar 80% pasokan global pada tahun 2023. Ini juga diyakini mengganggu ekspor indium Amerika Serikat, yang penting dalam produksi layar ponsel dan TV. Termasuk tellurium, bismut, serta molybdenum, yang penting untuk hal-hal seperti pengerjaan logam.
Cina adalah salah satu produsen utama semua bahan ini di dunia. 3. Penyelidikan ke Google hingga Calvin Klein. Regulator anti-monopoli Cina juga mengumumkan penyelidikan terhadap Google milik Alphabet sambil memasukkan PVH Corp, perusahaan induk untuk berbagai merek termasuk Calvin Klein. Perusahaan bioteknologi Illumina juga masuk dalam daftar perusahaan potensial yang dapat menjadi sasaran sanksi. 4. Truk listrik dan Tesla. Truk listrik yang diimpor dari Amerika Serikat juga akan dikenakan tarif sebesar 10%. Ini diyakini berdampak pada Tesla milik sekutu Trump, Elon Musk, yang telah mempromosikan truk listriknya di Cina. Meski begitu, Kepala Ekonom untuk Cina di perusahaan keuangan Belanda ING, Lin Song, menyebut pemerintah Xi Jinping tampaknya tengah memberi kesempatan pada diplomasi kedua negara. Sebagai informasi, Trump diperkirakan akan berbicara melalui telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping. Namun, Julian Chase, seorang profesor di City University of Hong Kong yang mengkhususkan diri dalam hukum ekonomi internasional, mengatakan bahwa banyak hal akan bergantung pada Amerika Serikat, terutama bagaimana Trump memandang keputusan Cina untuk mengancam tarif pembalasan. Sementara itu, ekonom senior di Bank Investasi Natixis di Hong Kong, Gary Ang, menilai respon Cina saat ini berbeda dengan tahun 2018. Ada kombinasi kekuatan Cina yang membuatnya bisa berunding dengan Amerika Serikat.